Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, kita bertemu lagi sekarang dengan video presentasi tentang Ashitaba, Angelica Keskei Koizumi. Saya pertama kali mengenal tanaman Ashitaba pada tahun 2008 yang lalu di Kampung Pasir Huni, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Kalau kita dari Puncak Pas, kita akan terus turun masuk ke jalan raya menuju Taman Bunga Nusantara. Nanti kita akan berhenti di kantor Desa Ciwalen, terus masuk ke dalam menuju Kampung Pasir Huni. Di sana ada kebun Ashitaba bapak saya, bapak yang sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Tanaman Ashitaba termasuk divisi Tracheophyta, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Angelica, dan spesiesnya Angelica Keskei. Dikenal juga dengan Angelica Keskei Koizumi. Ashitaba ini sebenarnya berasal dari daratan Cina. Buku pertama yang dikenal mengenai Ashitaba ditulis oleh seorang tabib tahun 1518 sampai 1593, yaitu tabib atau Dr. Tang dalam pemerintahan dinasti Ming. Dibawa ke Jepang selama pemerintahan Shogun pada tahun 1606. Khasiat utama dari tanaman ini dirahasiakan selama ratusan tahun. Rahasia itu mulai terkuak di Pulau Hachijo, Jepang. Hachijo berada di tengah laut sekitar 287 km sebelah selatan Tokyo. Sampai sekitar tahun 1900, pulau ini merupakan pulau penjara untuk tahanan politik dan kriminal. Dan sebagai tahanan, jelas mereka tidak mendapatkan pasokan makanan yang memadai. Tapi para petugas yang sekali-sekali datang ke pulau tersebut merasa terheran-heran karena para tahanan tersebut bertubuh sehat dan berumur panjang. Selidik punya selidik, ternyata mereka mengkonsumsi tanaman yang mereka jadikan sayuran yang tumbuh di pulau tersebut, yang kemudian dikenal dengan tanaman Ashitaba. Sekarang Pulau Hachijo merupakan tempat wisata menyelam. Ada 3 kali penerbangan per hari dari Tokyo ke pulau ini. Sejak itu dilakukan penelitian besar-besaran terhadap tanaman Ashitaba ini, dan diketahui kemudian di dalamnya terdapat senyawa alkaloid, yaitu kalkon. Ada 2 macam alkaloid, yaitu santoangelol dan 4-hidroksiderysin. Di samping itu jelas tanaman hijau itu mengandung klorofil. Klorofil merangsang produksi sel darah merah, membersihkan darah dan hati, kemudian merangsang pertumbuhan bakteri positif. Yang cukup mengejutkan, di dalam Ashitaba juga terdapat germanium. Germanium organik itu bekerja sebagai perangsang pembentukan interferon yang kerjanya mencegah virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Germanium organik juga memfasilitasi pemasukan oksigen ke dalam organ tubuh dan juga merangsang sistem kekebalan terhadap kanker. Selain itu juga terdapat coumarin di dalam Ashitaba. Coumarin merupakan senyawa fenolik yang terdiri dari bermacam-macam jenis.
Riset mengenai kumarin menjadikannya kemungkinan senyawa ini sebagai zat anti kanker, skin kanker terutama, dan kumarin juga merupakan senyawa antioksidan yang kuat. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa di dalam asitaba juga terdapat 4-hydroxytyrosine glikosida yang terdiri dari isoquercetin, ruteorin, angelic acid, dan bergaptan. Dan juga terdapat melatonin yang dikenal sebagai senyawa antioksidan yang memberikan efek relaksasi tubuh, peredam stres, anti-aging, dan anti-karsinogen juga. Di dalam asitaba juga terdapat asam heksadekanoat, asam palmitat, xantoksin, asam linoleat, pyrimidin, strychnidinone, dan smenochromena yang berkisar antara 2,4% sampai 9,17%. Kandungan nutrisi pada 100 gram asitaba mentah terdapat protein sebesar 3 gram, lemak sebesar 0,01 gram, karbohidrat 6,07 gram, kalium 540 mg, kalsium 65 gram, tembaga, mangan, vitamin A, vitamin E, vitamin K, riboflavin, folat, dan vitamin C. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Toru Okuyama di Meiji University College of Pharmacy menyimpulkan bahwa ekstrak asitaba yang diberikan secara oral itu dapat menghentikan pertumbuhan kanker paru-paru. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa bahan aktif yang memberikan efek anti kanker paru-paru tersebut adalah xanthoangelol dan 4-hydroxyderisin yang terdapat di dalam getah tanaman asitaba yang berwarna kuning. Dari berbagai penelitian tersebut disimpulkan bahwa asitaba dapat berfungsi sangat banyak. Membersihkan darah, meningkatkan sirkulasi darah, mengatur kadar kolesterol, mencegah kanker, mengurangi tekanan darah, mencegah osteoporosis, mengatur gula darah, mengurangi alergi dan masalah sinus, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Asitaba dapat diperbanyak dari bijinya. Walaupun cukup sulit untuk menumbuhkan benih asitaba, tapi jangan ragu karena di Mojokerto dan di NTB itu sudah ada perkebunan asitaba yang produknya dikirim langsung ke Jepang. Dan di Lembang juga sudah ada kebun percobaan milik Departemen Pertanian RI yang digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian tentang asitaba. Untuk budidaya kita harus mempersiapkan dahulu benih yang bermutu tinggi agar pertumbuhannya nanti cukup bagus. Kemudian kita persiapkan media tanamnya. Asitaba membutuhkan tanah dengan kondisi yang lembab untuk dapat tumbuh dengan baik. Asitaba bisa tumbuh di ketinggian sekitar 950 meter di atas permukaan laut. Sebelum dilakukan penyemaian, direndam dulu benih asitabanya di dalam air biasa selama 24 jam. Setelah direndam selama 24 jam, lakukan penyemaian. Benih asitaba bisa disemai ke dalam lubang tanam dengan kedalaman 0,5 cm atau pada polybag yang sudah disiapkan yang berisi media tanam. Kemudian tutup lubang tanam tersebut dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Yang paling utama adalah media tanamnya haruslah dalam keadaan lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung. Lebih baik jika saat proses penanaman dilakukan di tempat yang terlindung. Dalam proses penyemaian ini, insya Allah benih akan tumbuh selama 3 pekan hingga 1 bulan tergantung dengan kualitas benih. Dan berdasarkan pengalaman saya di Kampung Pasir Huni di Desa Ciwalen tersebut, sekitar 50% sampai 60% benih bisa tumbuh dengan baik. Namun begitu berhasil ditumbuhkan, maka daun asitaba ini akan berkembang subur. Sehingga meskipun daunnya sudah dipetik, keesokan harinya akan muncul tunas baru kembali. Itulah sebabnya di luar negeri sana tanaman ini disebut tanaman tomorrow leaf. Di pasar online, harga benih asitaba ini berkisar antara 45.000 sampai 55.000 per batang. Itu yang sudah tumbuh. Kalau dalam bentuk biji antara 15.000 sampai 20.000 per 20 biji.
Sekitar 2008 sampai 2010 saya pernah memproduksi teh tubruk Ashitaba yang 100% terdiri dari Ashitaba, dan saya jual dengan harga 25.000 per 100 gram. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudariku semua presentasi singkat kita tentang tanaman yang bernama Ashitaba ini. Bila ada yang ingin didiskusikan, saya bisa dikontak via WA di 0877 7393 8413. Terima kasih. Wassalam.